Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Salsabila dengan NIM 230700044 dari IKIP Siliwangi jurusan PG PAUD angkatan 2023. Di sini saya akan memaparkan suatu kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus pelecehan seksual kepada anak, guna melengkapi tugas dengan mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak dengan dosen Ibu Chandra Asiwindarsih, MPD. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual terhadap anak? Pelecehan seksual terhadap anak adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua, termasuk sentuhan fisik, pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual, atau eksploitasi melalui media elektronik untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Selanjutnya yaitu ada kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus ini berupa pelecehan seksual yang dialami oleh anak kecil berusia 5,5 tahun di Siantar. Berikut kronologi kejadiannya. Polisi mengungkapkan kronologi kejadian. Kasus pencabulan itu berawal ketika korban TB hendak menemui temannya berinisial UM Senin 13 Mei 2024. Siang sekira pukul 11, antara TB dan temannya berinisial UM masih bertetangga di seputaran Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Namun, korban tidak ketemu dengan temannya UM. Karena belum ketemu dengan temannya, korban TB kemudian mampir ke rumah pelaku. Kebetulan, rumah pelaku dengan temannya korban berinisial UM masih bersebelah-sebelahan. Nah, saat itu, pelaku JA alias PE sedang duduk sambil bermain handphone. Lalu, korban menyapa dan mendekati pelaku tanpa ada rasa curiga. Keduanya pun asyik bermain handphone. Singkat cerita, pelaku JA alias PE mulai kerasukan setan. Awalnya, pelaku menggelitik pinggang korban. Sejurus kemudian meraba-raba hingga ke bagian tubuh sensitif korban. Selesai melampiaskan hasratnya, pelaku meminta korban untuk pulang. Lalu, keesokan harinya, Selasa 14 Mei 2024, siang sekira pukul 12, pelaku ke warung di gang dekat rumahnya untuk membeli minuman. Tak lama, pelaku melihat korban sedang melintas. Keduanya pun bertegur sapa. Lalu, pelaku menyodorkan minum miliknya ke korban. Setelah melihat sekelilingnya aman, pelaku JA alias PE kembali melancarkan aksinya. Modusnya sama. Dia mengawalinya dengan menggelitik pinggang dan meraba-raba hingga ke bagian tubuh sensitif korban. Akibat perbuatan pelaku JA alias PE, korban TB mengalami rasa sakit di bagian sensitif tubuhnya. Ibunya pun curiga ketika melihat korban buang air kecil mengeluarkan darah. Atas kejadian itu, ibu korban lalu membuat laporan pengaduan ke Polres Pematang Siantar. Namun, pada saat ibu korban membuat proses pengaduan, pada hari Jumat sang ibu korban melaporkan insiden ini kepada kantor polisi dan disarankan untuk melakukan visum. Namun, karena keluarga korban tidak mampu untuk membayar visum tersebut, dilakukan keesokan harinya, yaitu di hari Sabtu. Ketika pada hari Sabtu akan dilakukan visum, ternyata tidak bisa dilakukan hari itu juga, dikarenakan menunggu antrian dan tidak ada dokter jaga di hari Sabtu dan Minggu, sehingga korban diminta datang di hari Senin. Namun naas, karena penanganan yang terlambat, sang anak mengalami demam akibat infeksi yang kian memburuk. Hingga akhirnya korban masih harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Jasamen Saragih, Kota Pematang Siantar untuk mendapatkan pemulihan baik fisik maupun psikisnya. Selanjutnya, ada video berupa ilustrasi bagaimana terjadinya pelecehan seksual kepada anak dan masih banyaknya masyarakat di sekitar yang tidak mau berbicara, melapor, mendengar, bahkan menutup mata atas kejadian pelecehan seksual yang terjadi di sekitar.
止虐待小孩，拨打15999。Ada pula beberapa contoh pelecehan seksual yang terjadi, yaitu diantaranya ada materi yang menampilkan kekerasan atau eksploitasi pada anak, grooming online yang bertujuan seksual seperti kata-kata rayuan online di gadget, sexting yaitu berupa percakapan-percakapan yang terjadi menjurus ke arah seksual, pemerasan seksual yaitu berupa pemerasan atau ancaman guna memenuhi kebutuhan seksual, streaming langsung yang dilakukan oleh orang dewasa secara online dan dipertontonkan kepada banyak orang di internet, dan cyberbullying yang merupakan kasus penindasan yang dilakukan oleh orang lain untuk memenuhi kepuasannya. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terjadi pelecehan seksual? Jika ada kecurigaan terjadi pada anak, pelecehan seksual pada anak, orang tua atau guru harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang dan mengikuti prosedur pelaporan yang ditentukan. Penting untuk mengambil langkah-langkah yang cepat untuk melindungi anak dan memastikan keamanannya. Bagaimana guru dapat mendidik anak tentang pelecehan seksual? Guru dapat mendidik anak tentang pelecehan seksual melalui program pendidikan seksual yang sesuai dengan usianya. Dalam program ini, guru dapat memberikan pemahaman yang sehat tentang seksualitas, menjelaskan tanda-tanda pelecehan seksual, dan mengajarkan keterampilan untuk melindungi diri. Solusi apa saja yang dilakukan? Nah, seperti yang kita tahu, fenomena freezing seringkali terjadi ketika adanya pelecehan seksual, kerap terjadi pada korban. Maka, jangan takut untuk melapor. Dan juga sebagai orang tua atau pendidik atau orang dewasa harus melakukan deteksi dini pada anak jikalau ada yang dirasa hal yang mengganjal pada anak sehari-harinya. Treatment apa saja yang dapat dilakukan? Melakukan pendidikan seks pada anak usia prasekolah untuk mencegah kekerasan seksual. Materi yang diberikan kepada anak-anak yaitu meliputi identitas gender, pengenalan tubuh, merawat tubuh, aku dan pakaianku, serta menjaga tubuhnya. Berikut adalah bentuk mitigasi sosial anti kekerasan pada anak yang dapat dilakukan. Untuk anak yang mengalami kejadian ini, beritahu untuk cepat lari ke tempat ramai. Jangan takut untuk teriak meminta tolong, dan beritahu kepada orang tua, guru, atau orang dewasa sekitar. Ada juga beberapa tips untuk orang tua, yaitu memandikan atau memakaikan baju anak sendiri dan berpakaian sopan. Lalu, selalu periksa kondisi tubuh anak. Jangan membiarkan orang tak dikenal menyentuh anak. Sering mengobrol dengan anak. Sering memeluk anak dan memberi kasih sayang yang cukup. Jangan suka memarahi anak dengan bentakan dan nada tinggi. Dan berbicaralah dengan tutur kata yang baik dan lembut. Berikut adalah referensi yang ada. Sekian materi yang sudah saya paparkan. Terima kasih telah melihat dan menyimak. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.